Bapak Ibu, kami akan sedikit mempraktikkan sesi coaching supervisi. Mohon masukan dan sarannya setelah kegiatan praktik kami selesai. Terkhusus Pak Zulfan, masukan dari Bapak kami saya harapkan. Ya, baik. Assalamualaikum Pak Wisnu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Baik ya. Iya, Pak. Kesini pakai apa? Tadi nebeng Pak kali Pak. Memang cuaca hujan, makanya pakai mobil ya. Iya. Abang muter-muter sudah Pak. Iya. Baik, Pak Ali, Pak Wisnu. Pak Wisnu akan mengadakan kegiatan pembelajaran. Iya Pak. Betul. Ya. Kira-kira di hari apa? Saya nanti ada jam pembelajaran di kelas di hari Rabu Pak. Hari Rabu. Pukul Pukul 8 sampai 10. 8 sampai 10. Oke, jadi pembelajaran Pak Wisnu itu di hari Rabu, kemudian pukul 8 sampai jam 10. Iya betul Pak. 2 JP atau 3 JP? 3 jam Pak. 3 JP itu Iya. di jam Pak Wisnu. Iya. Oke. Kira-kira pembelajarannya Bapak lakukan di mana? Di lab pengemasan Pak Ari. Lab Iya, pengawasan. lab pengemasan. Lab pengawasan berarti semua barang-barang yang ingin diajarkan, termasuk barang-barang konkretnya sudah Bapak siapkan. Udah saya persiapkan semuanya Pak. Materinya apa Pak? Tentang ini Pak, cacat pengemasan Pak. Cacat pengelasan. Iya, cacat pengemasan. Bukan cacat organ ya. Pak. Cacat pengelasan Iya, Pak. Oke. Luar biasa itu menarik tuh materinya itu. Iya. Kira-kira Pak ya, kita masuk ke dalam lebih dalam. Iya. Tujuan pembelajaran yang Bapak ingin capai pada pembelajaran tersebut apa? Tujuan dari pembelajaran yang akan saya lakukan yaitu siswa mampu memahami jenis-jenis cacat pengemasan, habis itu tahu penyebabnya dan cara penanggulangan atau perbaikan dari hasil cacat pengemasan tersebut. Oke, menarik ya. Siswa memahami Iya. jenis cacat Cacat pengelasan, pengemasan. kemudian penyebabnya dan penanggulangannya. Iya, betul Pak. Oke. Untuk informasi saya aja nih, cacat pengelasan tuh ada banyak jenis ya, Macam-macam Pak Ari, cacat pengemasan. macam-macam, Iya. banyak berarti. Banyak. Kira-kira yang Bapak ingin fokuskan di pembelajaran itu ada berapa atau ada beberapa jenis? Untuk saya fokuskan, nanti kita lihat dulu seberapa anak itu menemukan hasil cacat pengemasan Pak Ari. Ketika nanti anak menemukan cacat pengemasan itu ada beberapa yang sama nanti. Ketika anak nanti menemukan beberapa yang sama itu jadi tolak inti dari nanti cacat pengemasan yang akan kita pahami lebih dalam lagi. Oke, berarti apa yang akan Bapak sampaikan nanti jenisnya cacat pengelasan yang sering dijumpai. Iya, sering dijumpai ya. Ah. Oke, berarti akan sangat mudah ya. Iya. Oke. Nah, kemudian untuk area pengembangan yang bahkan Bapak capai kira-kira apa? Arah pengembangan ini saya berharap dari pembelajaran ini siswa bisa ini Pak Ari, menemukan jenis cacat yang nanti dia lakukan. Karena kan nanti siswa akan praktek pengemasan Pak Ari. Ketika melakukan cacat pengemasan, dia akan menghasilkan pengemasan yang biasanya itu cacat. Kadang anak itu melakukan pengemasan, tapi merasa hasilnya itu bagus. Padahal di situ juga beberapa cacat pengemasan yang tidak anak itu pahami. Makanya di sini saya lebih memberikan pemahaman anak tentang cacat dulu sebelum nanti dia akan melakukan praktek itu. Gitu Pak. Berarti lebih ke keterampilan. Iya, keterampilannya. Area keterampilan. Oke. Strategi apa sih yang Bapak pakai nanti kira-kira? Nanti rencana saya pembelajaran saya siswa saya berikan lembar kerja Pak ya. Di situ saya kasihkan lembar kerja, saya siapkan benda kerja yang nanti siswa amati. Ya, siswa amati, setelah itu siswa nanti akan mencari cacat apa yang ada di benda tersebut. Setelah benda tersebut ditemukan cacat, nah ini siswa akan mengekspor gimana cara penanggulangannya agar benda yang cacat itu bisa diperbaiki hasil pengemasannya itu Pak. Luar biasa. Terus Pak, karena kegiatan Bapaknya kan di lab ya, Iya. jelas ya. Kira-kira akan Bapak terapkan pembelajaran berdiferensiasi kah? Oh, KSD kah? jelas Pak, Ada ya? ada. Karena nanti setiap pembelajaran KS itu akan apa Pak di setiap prosesnya itu. Oh, oke. Ya kayak manajerial sosialnya itu nanti gimana anak itu berkolaborasi dengan kawannya. Karena
setelah nanti pembelajaran kita bagi kelompok juga Pak. Jadi nggak individu itu berkelompok gitu. Oke, luar biasa ya. Saya harapkan pembelajaran yang Bapak akan lakukan itu berhasil sukses. Terima kasih. Saya tunggu ya Pak. Oh, Oke. Kemudian masuk ke observasi. Setelah Pas. Hah? Oh, udah habis ya? Pak. Sekarang masuk ke observ. Oke. Baik Pak Wisnu, bagaimana perasaannya? Alhamdulillah senang Pak Rika selesai. Senang, udah lega ya? Udah lega. Iya. Apa sih ditonton Pak Ali ya? Bukan ditonton Pak, saya cuma mengamati. Oh, mengamati. Oke, tapi saya lihat tadi kayaknya Bapak begitu tenang, kondusif, apalagi yang Bapak ajarnya kan anak SMK kan? Iya Pak Ali. Luar biasa ya? Kira-kira dari pembelajaran yang Bapak lakukan tadi, grade yang akan Bapak berikan kepada hasil Bapak tadi berapa? Grade yang akan saya berikan Pak Ali kita 70-80 Pak Ali. 70-80 dari 1.000 dari 100 dari 100 70 atau 80. Cuma saya mau sedikit refleksi lah. Kok saya nggak sedikit refleksi lah dari pembelajaran yang Bapak sampaikan tadi. Ya, dari pembelajaran tadi itu udah sangat bisa berjalan yang baik Pak Ali, walaupun ada beberapa yang terlewatkan. Tentunya saya tadi waktu akhir Pak Ali kan saya menyampaikan dulu kepuasan ketika anak melakukan pembelajaran itu ada apakah senang dengan hari pembelajarannya. Itu yang menurut saya itu belum saya tampilkan tadi Pak Ali. Kan Pak Ali yang tadi belum saya tampilkan, nah itu ya jadi kekurangan saya yang perlu nanti saya perbaiki juga ya. Oke, berarti menjadi perbaikan ke depannya ya. Sama. Kemudian pasca pasca. Dah pasca ya. Bukan hari pasca ya. Baik, Pak Wisnu, luar biasa juga ya tadi. Berarti tadi bahan perbaikan ya. Perbaikan. Ya, saya harapkan juga Pak Wisnu bisa lebih memberikan perasaan yang full kepada anak-anak tadi. Iya. Karena itu yang menjadi catatan saya tadi. Oh, siap. Kemudian Pak, kira-kira dari tujuan yang Bapak konsepkan dari awal yang ingin Bapak raih sudah terlaksana belum? Alhamdulillah sudah bisa terlaksana semua. Bisa terlaksanakan semua ya. Termasuk dengan aspek capaian tadi Iya. yang ingin. Anak-anak sudah bisa membedakan mana cacat pembalasan. Ya, berarti di segi keterampilan juga mudah-mudahan kita harapkan kompetensi anak semakin meningkat. Iya, betul Pak. Kemudian Pak, kira-kira dari yang tadi Bapak pembelajaran yang Bapak rencana tindak lanjut selanjutnya seperti apa? Ke depan ini tinggal saya lakukan praktek bersama siswa. Dari hasil praktek ini nanti siswa lebih mendalami lagi, karena apa yang dilakukan siswa nanti kalau ingat dia melihat benda kaca hasil orang lain Pak, bukan hasil mereka sendiri. Ke depan dia praktek sendiri, dia akan menemukan cacat itu, dia akan memperbaiki sendiri. Harapan dari itu semua nanti ke depan hasil pengawasan anak dengan pemahaman tentang cacat pengawasan diusahakan tidak terjadi cacat pengawasan lagi itu Pak. Artinya mereka bisa mereka bisa melakukan kegiatan itu sendiri secara mandiri ketika tidak kita pantau. Nah, betul. Luar biasa. Mudah-mudahan apa yang ditujuankan Pak Wisnu ini bisa tercapai di kemudian hari ya. Luar biasa Pak Wisnu, terima kasih. Saya juga termasuk yang dapat imbasnya dari pembelajaran yang Bapak sampaikan. Terima kasih sekali lagi. Sama-sama. Terima kasih. Ternyata ya, silakan Pak komentarnya. Sabar, tahan dulu, Bu Siti dulu. Terima kasih Guru telah memberi kesempatan kepada saya. Hari ini pengamatan saya dari Pak Wisnu dan Pak Ali ya. Tujuan pembelajaran tadi adalah siswa mampu memahami penyebab pemulangan cacat pengawasan seperti itu ya Pak ya.
Kemudian area pengembangan yang hendak dicapai dapat menemukan cacat pengelasan atau dapat memahami cacat pengelasan. Jadi di sini dapat dikembangkan ya dari cacat pengelasan tersebut. Kemudian strategi yang dipersiapkan yaitu benda kerja yang diamati, kemudian ada benda-benda yang disediakan, kemudian dapat diamati, kemudian siswa dapat mengekspor cacat pengelasan itu ya. Kemudian ada juga kegiatan KSE ya secara kelompok dan berkolaborasi ya, terdapat di situ nanti KSE-nya, dan ada juga diferensiasinya di dalam pembelajaran. Kemudian catatan khusus saya adalah sudah baik ya, akan lebih ditingkatkan lagi. Kemudian masuk lagi ke pasca observasi ya benar ya. Pasca observasinya ini adalah perasaannya sudah senang ya tadi Pak Ari dengan Pak Wisnu, dan ini juga berjalan dengan baik. Kemudian juga tadi ada nilai yang ditargetkan yaitu 70 sampai 80 dari 100 ya. Dari 100. Kemudian sudah baik dalam pembelajaran ini dan mencari perbaikan anak, apakah anak ini tadi sudah bisa atau belum ya, kegiatan refleksinya seperti itu tadi. Kemudian percakapannya sudah terlaksana dengan baik dan dapat membedakan catat pengelasan ya, tadi sudah banyak diperbincangkan dari Pak Ali dengan Pak Wisnu tadi ya tersebut ya. Kemudian rencana tindak lanjutnya harapannya adalah praktek bersama siswa dapat mempraktekkan sendiri dan dapat memperbaiki sendiri dan melakukan kegiatan sendiri. Jadi dapat melakukan kegiatan ini dalam kehidupannya sehari-hari, bukan hanya di dalam kelas yang Pak Wisnu berikan, tapi dia bisa mempraktekkan yaitu di rumah atau nanti pada saat dia di tempat pekerjaan ya, di industri besar atau apa. Seperti itu Nur. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semenjak tadi diingatkan konten isinya, sekarang diperhatikan konten isinya ya. Termasuk Pak Zulfan, kita cek dulu ya Pak Zulfan, kira-kira pendapatnya gimana dengan praktek Pak Wisnu? Dari pembicaraan yang dilaksanakan itu, saya yakin teman-teman yang lain sudah paham maksud dan tujuannya. Karena saya yakin pembelajaran yang dilaksanakan sama Pak Wisnu itu adalah sesuai dengan dihubungkan dengan pembelajaran cacat. Apa tadi? Pengelasan. Itu kan ada segitiga restitusi juga terjadi di dalam proses pembelajarannya. Ada perbaikannya, ada juga di situ adalah menumbuhkan sikap saling menghargainya, sehingga mereka juga punya kompetensi ketika mereka memperbaiki proses pembelajaran yang mereka laksanakan. Nah, Bu, kami kan berkolaborasi, kita sudah terbiasa berkolaborasi, maka saya serahkan sampai Cupia ya tidak dia punya gagasan yang Betul Pak, terima kasih Bapak Ibu sangat tepat. Silakan Bu Surya. Ya. Oke, saya Pak Zulfan ini menjalankan Bu. Oke, saya mau berbagi dulu Bu. Selain WOW kita coba ikut job kali Bu. Good job, asik good job, asik. Tadi saya menyaksikan penampilan di depan selasa nonton talk show Bu. Ngedok pula Bu, jadi enak gitu. Mereka tahu gitu ya, satu kelas sekali Pak Ari dan Pak Wisnu. Jogja asli mungkin. Enak didengar gitu ya Bu. Baik, tadi saya sepakat dengan observan dari timnya Bu Nur Hamidah, Bu Nur Faiza. Maaf Ibu. Mungkin tambahannya di sini saya kayaknya tuh salut gitu dengan coachnya Pak Ari ya. Di sini sudah mengamalkan
receive, terima. Jadi Pak Ari itu sudah menangkap betul kata kunci dari Pak Wisnu di materi cacat pengawasan. Kemudian sudah ada yang memberi tanda-tanda khusus seperti pengambukan. Kemudian kayak itu dapat banget gitu dengan Pak Wisnu gitu. Serius gitu. Rasanya satu jelas. Iya. Jadi kayak udah dapat chemistry-nya antara coach dan coaching. Kayak tadi ada mengaku, kemudian ada perhatian penuh yang diberikan Pak Ari kepada Pak Wisnu. Sampai gosok-gosok ya Bu. Selanjutnya juga ada summarize setiap Pak Wisnu mengatakan jawaban dari pertanyaan Pak Ari diberikan lagi umpan balik oleh Pak Ari, ada rangkuman dari Pak Ari. Oh jadi seperti ini ya Pak, cacat pengawasan itu ternyata ada banyak. Nanti mau lihat di bagian yang paling sering apa itu. Jadi ada rangkuman dari Pak Ari lagi sebagai penguatan sebagai coach. Nah terakhir juga pertanyaan berbobot dari Pak Ari juga ternyata juga mampu menggali informasi-informasi dari Pak Wisnu. GWODGOB, good job, asik asik, good job, asik asik. Oke, terima kasih. Terima kasih, lengkap ya Pak. Bapak kasih apa Pak supaya menjadi pintar gini Pak? Oh, terima kasih. Gantian Pak. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini saya ingin menyampaikan hasil pengamatan saya kepada kelompok yang sudah tidak diragukan lagi eksistensinya ya. Akhirnya kita dipersatukan di rumah ini hari ini. Iya. Oke, secara saya setuju dengan apa yang disampaikan oleh Bu Juyung sama Bu Sufia tadi ya, bahwa secara keseluruhan sebetulnya Pak Ari dan Anda lupa menyebutkan saya. Kecewa dia Mohon maaf, Pak Zul juga ya Pak ya. Jadi apa yang disampaikan, saya setuju sekali bahwa Pak Ari dan Pak Wisnu sudah memahami teknik coaching yang baik gitu ya. Dan saya yakin Bapak Ibu semua yang ada di sini juga sama, bahwa kita semuanya sudah memahami. Jadi saya setuju, cuman mungkin di sini apa ya, di awal tadi mungkin saya nggak melihat alur tirta di T-nya, di tujuannya, karena tadi yang disampaikan oleh Pak Ari langsung di tujuan pembelajarannya tadi, karena setelah tadi Pak Ari, Pak Wisnu tadi nelfon saya ya, gitu, tapi nggak lanjut gitu di tujuan untuk coachingnya itu harapannya Pak Wisnu seperti apa tidak disampaikan, tapi secara keseluruhan diidentifikasi, direncanakan sama ditanggung jawabnya semuanya dapat banget, pokoknya mantap gitu. Juga untuk Pak Zulfan, Bu Sufia dan